Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabatku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan saya dan sahabat selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa beraktivitas seperti hari-hari biasanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini sahabat, saya atas nama pribadi dan sekaligus keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesabaran, diberikan kekuatan, diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan mudah-mudahan juga kita tergolong orang-orang yang pandai mensyukuri atas nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Di depan kita sudah ada sebuah ciplet ini sahabat ya. Namun banyak sekali, saya akan ambil satu aja ya sahabat ya. Ini saya akan mencoba untuk melangkah dari awal dari sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi masih banyak juga sahabat pemula yang begitu belum paham ya sahabat ya. Langkah awal kita mau menyalakan sebuah LED DC ini apa saja yang kita butuhkan ya. Untuk sahabat-sahabat pemula ya. Ini yang pertama, tentunya harus kita kenali dulu LED DC ini menggunakan berapa volt, kemudian menggunakan berapa miliampere yang akan digunakan untuk menyalakan lampu LED ini sendiri sahabat ya. Itu yang pertama, kita harus ukur voltnya dulu ya sahabat ya, berapa volt. Kemudian yang kedua, kita harus tahu berapa miliampere arus yang mengalir. Nah ini kuncinya itu sahabat ya. Itu setelah kita ketahui dua-duanya sahabat ya, baru kita menentukan komponen ya. Ini ada 6 chiplet ataupun 6 LED. Ini 9 volt, miliampernya 100 sahabat ya. Ini sudah kita kenali dari kemarin-kemarin sahabat ya, caranya menghitung juga sudah tahu. Namun sedikit banyak saya akan melangkah ke masalah elko nya sahabat ya. Berapakah elko yang harus dibutuhkan untuk menyalakan sebuah lampu LED ini single maupun double. Tapi di sini saya akan mengawali dari single dulu sahabat ya. Karena saya hanya ingin berbagi kepada sahabat ya. Bukan berarti saya itu pintar, bukan berarti saya itu ahli ya sahabat. Sekali lagi saya katakan, saya ini orang biasa ya, orang seperti panjenengan semua ya, hanya mempunyai sedikit kelebihan saya bagikan kepada sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ini sekali lagi ada manfaatnya, kedua kali juga menjadi amal jariah saya. Itu ya sahabat ya. Jadi jangan menganggap sahabat itu saya pinter, enggak. Saya merasa bodoh. Saya hanya ingin pandai belajar bersama dengan sahabat-sahabat. Ya, itu. Jadi kalaupun nanti ada kesalahan dan kekeliruan, ya mari kita perbaiki bersama ya sahabat ya. Karena ya sekali lagi niat saya hanya belajar bersama. Oke. Ini 9 volt sahabat ya. Sini saya tulis ya. Menentukan yang pertama itu 9 volt ya. 9 volt ini dikali 100 miliampere. Menentukannya seperti itu. Kemudian setelah kita kalikan ya, ini voltase per chiplet ini ya. Ini per chipletnya 9 volt. Terus ini miliampernya sama dengan 900 sahabat ya. 900 dikali jumlah chiplet 6 ini. 6 chiplet ini 1 2 3 4 5 6. Jadi 5400 ya. Ini wattnya 5 watt 400 atau kita bulatkan menjadi 5 watt aja ya. 5 watt ini sahabat ya. Mudah-mudahan sahabat sedikit tahu lah. Cuman begini aja. Nah setelah ini kita tahu 5 watt, berapakah
komponen yang akan digunakan ini saya akan membahas masalah nonpolar dan elko-nya sahabatnya. Ini karena ini saya ringkas berapa komponen yang akan digunakan untuk menyala ini sahabatnya. Ini 5 watt. Nah, saya taruh di sini ya. 1 UF itu plus minus 4 watt. 1 UF plus minus 4 watt. Untuk nilai elko sendiri ya sahabat ya, untuk nilai elko seperti ini ya, ini malah nggak ada tulisannya ya. Nah, kalau ada tulisannya aja. Ini berapa ini? 1 UF 200 volt. Nah, jadi nilai elko ini 1 UF kurang lebih sekitar 4 watt ya sahabat ya. 1 UF plus minusnya ataupun kurang dan lebihnya ini 4 watt. Ini untuk elko ya. Kemudian untuk nonpolarnya 1 UF plus minusnya juga sama, kurang lebih 4 watt. Ini nonpolarnya. Ini sahabat ya, ini per 1 UF ini kurang lebih sekitar 4 watt. Kemudian elko ini kurang lebih juga 4 watt ya per 1 UF. Nah, kalau ini 1 UF nya sudah kelihatan ya, kalau seperti ini 1 UF sekian volt dan juga ya sahabatnya. Nonpolarnya juga kelihatan nih per 1 UF. Nah, ini 1 UF nya kalau nonpolarnya 105. Setelah kita menentukan elko ya, 1 UF itu 4 watt ataupun 1 UF itu sama juga dengan nonpolar 4 watt seperti ini. Ini yang akan kita nyalakan kan sudah tahu sahabat ya. Ini kan 5 watt. Yang mau kita nyalakan ini LED DC-nya 5 watt. Sedangkan elko yang akan kita gunakan untuk menyalakan ini harus di atas ini sahabat. Lampu LED DC ini 5 watt. Harus akan kita nyalakan dengan di atasnya. Di atasnya berapa? Di atasnya tidak usah jauh-jauh sahabat ya. Jangan terlalu jauh dari 5 watt. Mungkin kita bisa nyalakan 7 atau 8 watt. Nah, harus di atasnya ini sahabat ya. Berapa yang di atasnya 5 watt daripada LED DC ini? Kalau 1 UF 4 watt berarti kita harus menggunakan 2 UF sahabat. Nah, kalau di 2 UF di elko kan tidak ada 2 UF ya sahabat ya, adanya 2,2. Nih 400 volt sama dengan 8 titik. Nah, mudeng ya sahabat ya. Ini simple aja. Kalau kita mau menyalakan lampu 5 watt, ini kan kurang lebih 5 watt setelah kita hitung ini ya. Ini elko yang akan kita gunakan untuk menyalakan ini harus di atas ini sahabat. Kalau 2,2 berarti yang 2 aja sudah 8 ya, koma berapa sekian-sekian kan. 1 UF kan 4 watt. Kalau ini 2,2 berarti sudah mampu untuk menyalakan ini sahabat. Apakah tidak bisa menggunakan 1 UF? Bisa, tapi ngeden sahabat. Setelah ngeden ini panas putus. Itu ya. Harus kita sesuaikan. Pokoknya gampang. Iki 5 watt. Ya, lampu LED 5 watt. Awake dhewe uripke kudune nganggo elkone sing sak dhuwure iki. 5 watt. Dhewe kudu golek elko paling tidak 7 watt 8 watt. Itu sudah mampu.
Tapi kalau awake dhewe ya menyalakan dengan elko 1 UF 400 volt, maka akan tidak mampu ngeden. Setelah ngeden ini keretek, putus. Pasti putus ini lednya. Ini ya. Ini yang kita bahas masalah 1 elko aja dulu sahabat ya. Nah ini. Dan ini bisa kita sesuaikan ya seperti ini sahabat ya. Jadi yang bisa untuk menyalakan semua LED ini ya, baik 3 watt, 5 watt, 6 watt, itu gunakan elko-nya yang di atas daripada watt LED ini sendiri. Nek watt iki 6 watt, kita gunakan 2,2 masih bisa, berarti masih 8 atau masih di bawahnya ya. Jadi DC-nya ataupun LED DC masih di bawahnya daripada ini, masih bisa, nggak apa-apa, masih bisa nyala ini ya. Ataupun ini saya kasih tambahan sedikit ya sahabat ya, untuk 2,2 ini UF ya 400 volt ini sanggup menyalakan ya sahabat ya, ini yang 3 watt, 4 watt, 5 watt, 6 watt. Nah ini gunakan elko ini aja, ini yang single sahabat ya, masih sanggup. Jadi elko 2,2 UF 400 volt masih sanggup menyalakan ini. Atau nah ini atau di bawah 50 watt, volt ya, atau di bawah 50 volt ya, DC ini ya, di bawah DC ini bisa menggunakan 47 UF 100 sampai 250 volt tergantung dari chiplet ini, karena nanti akan menyesuaikan ya sahabat ya. Wow. Nah ini bisa menggunakan ini. Tapi kalau yang 6 watt ini chipletnya sudah menggunakan 12, itu ketemunya akan beda sahabat. 6 watt ini rata-rata kan menggunakan 7 chiplet. Kalau 12 watt berarti sudah di atas 50 volt ini, berarti tidak bisa menggunakan ini lagi. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuman kurang ya sahabat, kurang sempurna kalau menggunakan 12 volt ini. Sebenarnya bisa-bisa aja, namun kurang sempurna. Tapi untuk yang LED DC 3, 4, 5, 6 ini rata-rata hanya menggunakan 9 volt paling tinggi chipletnya, yang 12 jarang. Ini masih mampu untuk menyalakan pakai 47 150 sampai 250 volt. Nah ini itu ya sahabat ya, ini alternatif. Oke, ingat aja 1 UF sama dengan kurang lebih 4 watt elko maupun non polar. Nah ya, itu ya sahabat ya. Nah, paham dong? Itu aja untuk sementara waktu. Ini 5 watt, 5 watt ya, terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiplet nih. Karena spesifikasinya ini 100, karena 1 watt. Kalau 1,5 spesifikasinya ini sudah 150, beda lagi. Nah, beda lagi nanti hitungannya. Karena ini ada 2 sahabat ya, 9 volt, ada yang 100 mA, ada yang 150 mA itu. Karena miliampere ini sendiri sudah bawaan dari chiplet ya, dari spek chiplet. Dan nanti kedepannya kita menggunakan 1 elko 2 elko. Apa perbedaannya menggunakan 1 elko 2 elko? Ya jelas beda sahabat ya. Kalau elko 1 itu sama dengan 1 karung, kalau elko 2 menggunakan 2 karung tetap beda. Itu dimana perbedaannya? Perbedaannya di sinar sahabat ya, LM ataupun lumen. Nah lumennya itu
kalau setara sekitar 1000 ya, 1000. Kalau menggunakan satu elko mungkin hanya nyala sekitar 600 700, jadi masih ada warna kemerah-merahan dan sedikit bergetar itu ya, ada getarannya itu. Tapi kalau menggunakan 2 buah elko itu beda lagi, dia sudah agak halus, dan LM dari bawaan dari ini, dari chiplet, dia akan lebih terang dan lebih bagus, dan warnanya juga putih aslinya dan stabil sekali itu ya sahabat. Itu sebagai gambarannya seperti itu. Dan nanti insya Allah yang 7 watt saya buatkan caranya juga, dan yang 9 watt mungkin saya buatkan seperti itu ya, nanti drivernya apa aja yang mau digunakan, biar sahabat tinggal niru aja. Jadi sambil belajar sambil niru ya, kita bareng-bareng. Kalau saya ada kesalahan ucap maupun kata sahabat ya, itu ya, dia lidah tak bertulang sahabat ya, kadang seperti itu, kepleset-pleset. Apalagi kalau musim hujan, lunyu banget sahabat. Lunyu itu bahasanya licin ya sahabat. Itu ya, nanti kita bahas satu-satu. Kasihan sahabat pemula yang belum bisa, biar betul-betul bisa, karena ini sumber sahabat ya, sumber uang sebenarnya. Kalau kita bisa memperbaiki dan kita bisa mengenali dari awal ya, itu lumayan sahabat ya, daripada beli baru. Kalau di lingkungan saya ini sudah hampir merata, LED itu rusak, nggak boleh dibeli sahabatnya, enak diperbaiki. 10.000 sampai 15.000 sudah nyala, sampai 6 bulan sampai 1 tahun masih nyala sahabat. Nah itulah perbedaannya sekarang. Ini mungkin di video yang akan datang coba kita akan nyalakan ya sahabat ya, kita nyalakan dengan menggunakan non polar ya, sesuai dengan watt yang di sini. Ini kan 5 watt ya, kita akan menyalakan. Cuman kalau di non polar ini ya, sekali lagi sahabat ya, ini tidak bisa menjadi patokan seperti ini. Ini 105 ini 1 UF. Ini belum tentu sahabat kalau bisa mengeluarkan 4 watt. Ini hanya kurang dan lebih segini sahabat ya. Bahkan ini ada yang bisa mengeluarkan cuma 3 watt. Itu udah mentok. 2,7 pernah juga ada. Ini tergantung daripada jenis daripada kapasitornya. Kalau yang seperti ini ya sahabat ya, ini sejenis tantalum seperti ini beda sahabat. Ini 824 ya. Ini seharusnya di bawah, ini cuma sekitar 3 watt seharusnya mengeluarkan. Ini bisa menjadi 4,7 keluarnya sahabat, yang jenis ini kan beda. Pokoknya sahabat kalau mau beli, sahabat perhatikan aja lah, mana yang harganya berbeda pasti kualitasnya berbeda itu. Nah jelas itu, nggak bisa untuk patokan. Itu ya sahabat. Ini videonya juga udah panjang ya. Jadi ini 9 volt ya, 5 watt ketemu seperti ini, 6 chiplet. Ini 1 UF ya, kurang lebih sekitar 4 watt untuk elko, 1 UF kurang lebih 4 watt untuk non polar. Dan berapakah elko yang kita gunakan? Yang kita gunakan yang di atas daripada watt ini sendiri. Ini 5 watt, kita harus mencari elko yang di atas 5 watt. Ini ketemunya 8, 2,2 UF 400 volt. Belum watt, berarti sudah mampu untuk menyalakan ini. Itu ya, dia akan mampu untuk menyalakan sebuah ini LED DC. Dan ini sudah stabil sahabatnya. Kalau sahabat menggunakan ini ya, yang 2,2 UF untuk menyalakan 3, 4, 5, 6 ini pakai 1 elko ini sudah stabil. Kalau yang sudah 7, 9, 10 itu kurang sahabat ya, kurang stabil. Nanti kita bahas sedikit demi sedikit. Ini aja ya sahabat ya. Besok kita buatkan driver untuk menyalakan ini sesuai dengan miliampere, 10 miliampere ya. Keluar berapa dan menggunakan elko berapa dan menggunakan non polar berapa. Ini non polarnya kadang-kadang sekarang ini banyak non polar yang tidak, susah sahabat ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita punya ukuran KWH, itu yang menjadi standar. KWH meter sahabat ya, harus punya sahabat nanti kalau memang jadi seorang teknisi. KWH meter harus punya, pengukur chiplet DC punya, pengukur voltmeter DC harus punya, biar kita tidak salah langkah dan kita
pas betul-betul untuk mencoba dan memulainya. Terima kasih, mohon maaf ya sahabat dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya. Di next video kita nyalakan ini menggunakan dripper dan elko yang sesuai dengan yang di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.